Halo guys, selamat datang kembali di channel Sahabat Informasi. Tempatnya kita bahas politik dengan gaya santai tapi tajam. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang lagi viral banget di media sosial dan jadi perbincangan hangat di kalangan pengamat politik. Topik kita kali ini, dulu Mulyono, kini Mulyadi. Sebuah pernyataan tajam dari Rocky Gerung yang sukses bikin geger panggung politik Indonesia. Apa benar Deddy Mulyadi sekarang adalah versi baru dari Jokowi? Apakah kita sedang menyaksikan munculnya Mulyono Jilid 2? Dan benarkah kita hidup dalam masyarakat yang katanya, menurut Rocky, doyan menonton kedangkalan? Tonton video ini sampai habis karena kita bakal kupas tuntas analisis Rocky Gerung. Dari filsafat Guy Debord sampai teori disiplin Michel Foucault. Di media sosial, publik ramai membandingkan dua sosok populer dalam dunia politik Indonesia, Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Kemunculan Deddy yang belakangan rajin belusukan, tampil dengan gaya merakyat, berbaju putih sederhana, bahkan sesekali membagikan bantuan langsung ke warga, membuat netizen menyebutnya sebagai Mulyono Jilid 2. Ada juga yang menyebut mereka dengan istilah Raja Sunda dan Raja Jawa. Lucu tapi juga serius. Kenapa? Karena dua tokoh ini, meski berasal dari latar berbeda, dianggap punya pola komunikasi yang mirip, visual, emosional, dan sering viral. Dengan gaya khasnya, Rocky memulai dengan mendekonstruksi singkatan nama Deddy Mulyadi, KDM, menjadi King Deddy Mulyono. Menurut Rocky, ini bukan cuma lelucon, tapi sebuah simbol dari bagaimana politik hari ini bukan lagi soal visi atau gagasan besar, tapi penampilan. Rocky menyebut Deddy Mulyadi dan Jokowi sama-sama besar bukan karena program atau ide, melainkan karena visualisasi. Citra kesederhanaan yang dikemas apik dalam konten-konten media sosial membuat mereka dicintai publik. Rocky bilang, kita lagi menonton orang jualan komoditas yang namanya penampilan. Visualisasi, bukan visi. Apa artinya ini? Visualisasi adalah bagaimana tokoh tampil, pakai baju putih, belusukan ke pasar, makan di warung, ngobrol dengan rakyat kecil. Tapi visi, itu soal arah, tentang apa yang mau dicapai bangsa ini. Dan menurut Rocky, justru itu yang hilang. Rocky kemudian mengutip teori Guy Debord, The Society of the Spectacle. Dalam teori ini, masyarakat disebut hidup dalam tontonan, segala hal jadi pertunjukan. Bahkan politik pun berubah jadi panggung sandiwara. Ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan, ujar Rocky. Bukan hanya tokoh politik yang dangkal, tapi masyarakatnya pun ikut menikmati kedangkalan itu. Inilah dia menurut Rocky yang lebih berbahaya dari Deddy Mulyadi ataupun Jokowi. Karena katanya, yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi Junto Mulyono, tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi itu sama. Masih dalam tayangan ILC, Rocky menyentil kebijakan Deddy Mulyadi yang mengirim anak-anak nakal ke barak militer. Program ini memang menuai pujian dari sebagian masyarakat karena dianggap memberi efek jerak. Tapi Rocky punya pandangan berbeda. Ia menyebut itu sebagai bentuk dari disciplinary society, istilah yang diambil dari teori Michel Foucault. Di barak itu mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Jadi, pendidikan semacam itu, kata Rocky, bukan solusi jangka panjang. Karena tubuh bisa dipaksa disiplin, tapi akal dan logika tidak dibangun. Salah satu pernyataan paling kontroversial Rocky adalah soal IQ masyarakat Indonesia. Rocky menyebut, selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, rata-rata IQ bangsa ini tidak bergerak dari angka 78. Saya masih cari-cari datanya. WHO bilang, World Bank bilang memang masih 78. Bagi Rocky, ini menjadi bukti bahwa pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas berpikir bangsa tidak mengalami kemajuan berarti. Dan karena IQ rendah maka kedangkalan tetap laku. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itu laku, dan kita masih di situ. Rocky menyebut bahwa fenomena ini tidak akan selesai di Jokowi. Justru akan berulang, bahkan lebih kuat. Karena masyarakat yang belum kritis, belum rasional, akan terus mendukung tokoh-tokoh yang menjual visualisasi, bukan visi. Deddy Mulyadi menurut Rocky adalah contoh baru dari pola lama. Jadi kita mau coba lihat bahwa Mulyono Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity, pasar kebodohan.
istilah keras yang memukul telak kondisi politik kita saat ini. Pernyataan Rocky tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Sebagian setuju, mereka merasa analisis Rocky tepat sasaran, bahwa politik kita makin hari makin seperti pertunjukan. Tapi banyak juga yang marah, terutama para pendukung Deddy Mulyadi dan Jokowi yang merasa idola mereka diserang. Di kolom komentar muncul perdebatan sengit antara yang pro dan kontra. Beberapa bahkan mempertanyakan motif Rocky, apakah ini murni analisis filosofis atau ada agenda politik? Apapun posisi kita, video ini mengajak kita merenung. Apakah benar kita lebih suka ditonton dan menonton visualisasi? Apakah politik kita memang sudah kehilangan arah dan hanya fokus pada gimmick? Dan yang terpenting, apakah kita sedang membangun masyarakat yang cerdas? Atau malah terjebak dalam tontonan tanpa makna? Apakah benar kita hidup dalam market of stupidity? Nah guys, itu tadi ulasan lengkap tentang pernyataan Rocky Gerung mengenai kemunculan Deddy Mulyadi yang disebut-sebut sebagai Mulyono Jilid 2. Sebuah analisis yang tajam, filosofis, dan tentu saja kontroversial. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus ikuti konten-konten politik yang kritis, tajam, tapi tetap santai kayak di warung kopi. Sampai jumpa di video berikutnya.